Apa yang menyebabkan orang itu mendapatkan syafaat? Nanti termasuk panitia hari kiamat itu, panitianya kiamat itu adalah keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah panitianya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya telaga, semua diminumkan daripada air dari tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu keluarganya Nabi juga menolongi untuk membantu memberikan minum kepada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan bahwasanya apa? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu juga mencakup kepada orang yang pernah melakukan dosa besar dari umatku. Apa yang menyebabkan orang itu mendapatkan syafaat? Ada 7 perkara yang membuat orang itu bisa dapat tiket syafaat. Banyak, tapi 7 ini yang paling banter. Yang paling banter ada 7. Yang paling gampang untuk mendapatkan tiket syafaat dari Rasulullah. Makanya sama Nabi nggak disendirikan ke dirinya, ditaruh ke ini juga syafaat. Ini ngelakukan ini dapat syafaat, ngelakukan ini dapat syafaat. Ada 7. Apa yang pertama? Di antaranya asyam, orang yang suka puasa. Orang yang suka puasa itu nanti akan puasanya yang akan memberikan syafaat. Puasa ini juga jadi pemberi syafaat. Nanti puasa akan mengatakan bahasanya, ya Allah, dia lapar karena aku. Dia lapar karena aku. Dia menahan syahwatnya di siang hari karena aku. Maka ya Allah, berikan izin aku untuk menolong kepada orang yang sering berpuasa. Itu puasa yang pertama. Yang kedua, Al-Quran. Al-Quran ini pemberi syafaat. Al-Quran, baca Al-Quran. Surat apa Beb? Semua surat baca. Pelan-pelan dinikmati, pelan-pelan, itu yang akan menjadi penolong kita Pak. Bukan harta kita, bukan emas kita, bukan toko kita, bukan siapapun yang memberikan pertolongan adalah siapa? Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an. Nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat. Yang ketiga, termasuk yang bisa memberikan syafaat adalah tinggalnya di kota Madinah. Siapa orang yang menjadi penduduk Madinah, meninggal di Madinah karena menjadi satu tanah dengan Rasulullah, maka di situ akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Dikatakan sebagian, saya pernah membaca satu kitab bahwasanya orang itu tidak akan mati kecuali di tanah di mana dia diciptakan. Jadi kalau sampean kok bisa kadang orang jauh nyampe ke Probolinggo, ya dulu berarti dari tanah sini sampai diciptakan, berarti meninggalnya di sini. Jadi orang itu akan meninggal di tanah di mana dia diciptakan tanahnya. Nah, orang yang memiliki kemuliaan diciptakan dari tanah Madinah dan meninggalnya di Madinah, meninggalnya itu di Madinah, maka nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Makanya sampean kalau ada keluarganya umroh meninggal, nggak usah sedih, dapat syafaat. Yang keempat, penyebab mendapatkan syafaat apa? Ziaratuhu, ziarah Nabi, ziarah kepada Nabi. Makanya Bu, minta punya rezeki nabung supaya bisa ziarah ke Madinah. Kata Rasulullah, manzaroni, siapa orang yang menziarahi aku ba'da wafati, setelah aku meninggal dia datang kepada aku, maka apa? Maka aku akan memberikan syafaatnya nanti, memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Yang kelima apa? Memperbanyak sholawat. Memperbanyak sholawat. Karena sholawat kita itu nanti yang akan bisa menyebabkan kita mendapatkan tiket untuk diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Memperbanyak sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang keberapa? Yang keenam, mahabbatus sholihin, punya ikatan cinta dengan orang soleh.
cinta sama orang soleh, seneng di majelisnya orang soleh. Ini penyebab syafaat. Penyebab syafaat. Orang soleh ini istimewa, Pak. Orang soleh ini istimewa. Ada satu orang dia ini ngomong sama istrinya, Mas, sampian haji yo Mas, sampian belum haji, eman. Enggak, tenang, saya mau bisnis ini dulu. Nanti kalau ini berhasil saya haji. Mas, haji yo Mas, itu rukun Islam Mas. Iya, haji aja aku dek, enggak kira ada haji. Ini cobaannya orang yang haji. Uang kalau sudah diniatkan untuk haji, kemudian dibuat bisnis, apa? Satu untung terus habis itu Allah buat bangkrut dan dia akan mati nggak bisa berangkat haji. Itu bahayanya uang haji kalau dibuat yang lain. Hati-hati. Nah, ketika dia ini ngomong terus ngomong, haji saya. Kalau saya nggak haji 2 tahun lagi, kamu tak cerai. Orang yang aku sayang aja tak cerai. Artinya apa? Menunjukkan bahwasanya saya ini pasti bisa haji. Subhanallah, dapat 2 tahun. Kita bahasakan sekarang ya. Dalam kitab ini kita bahasakan zaman sekarang supaya kita lebih paham. Apa? PPKM di Mekah tidak boleh haji. Ditutup, yang haji orang tertentu. Dari daerah ini tertentu, daerah ini tertentu. Aduh, nggak bisa haji. Sudah berapa hari lagi nih sudah di Arafah ini harusan. Ini orang nggak berangkat. Dia cinta sama istrinya. Datang, ya apa? Saya kena omongan saya kalau nggak haji, nggak berangkat gimana ini? Sudah belum masuk bulan Dzulhijjah ini. Sudah masuk bulan Dzulhijjah saya belum berangkat haji. Dan kon lapo ngomong ngono, ya saya minta maaf gini. Wah, sampai nyesel. Akhirnya nggak ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali kamu minta pertolongan seorang syekh yang ada di kota Tarim, namanya Abu Hablil. Kamu minta sama dia. Akhirnya berangkat ke Tarim. Ditemukan syekh ini di luar kota Tarim di masjidnya. Ya syekh, saya mau berangkat haji syekh. Kata syekhnya, loh ada apa ke sini kamu? Saya bukan menteri agama. Enggak, sampean bisa berangkat ke haji. Ini sudah besok harus ada di Arafah ini. Kalau sudah telat Arafah ya percuma hajinya. Intinya haji itu Arafah. Ayo saya minta tolong, enggak bisa. Saya mau apa? Apa yang saya bisakan? Pokok enggak tahu saya minta tolong istri saya ini, saya cinta gini. Sampai ngerengek nangis sampai diikuti ke rumahnya sayanya ini, kasihan. Kemudian langsung kata sayanya, ayo ambil wudu. Disuruh ambil wudu. Ketika disuruh ambil wudu, subhanallah, disuruh ambil wudu. Ketika disuruh ambil wudu, sholat langsung pingsan. Ketika pingsan dia langsung ada di Arafah. Orang kalau cerita gini kadang nggak percaya. Coba sampean pikir hotel, tahu hotel? Hotel itu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu bisa ditembus dengan berapa? Dengan naik lift. Liftnya naik sudah pindah tempat. Apakah Allah nggak bisa membuat seperti ini? Manusia bisa. Sampian Pak kedelep langsung pindah ke haji bisa. Tapi sebagian orang ada yang memang dia ini alergi, gatel-gatel deh. Kerungu karoma tuh geringging kayak uleran kabeh ndase. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai di Arafah. Ketika nyampe di Arafah, kemudian dia bangun, disuruh sama syekhnya supaya apa? Supaya kamu minta bukti kepada orang yang haji dari negeri Yaman. Bahwasanya kamu jumpai orang di Yaman, jika kamu pulang orang yakin kalau kamu itu memang waktu itu pernah ada di Arafah dan haji. Datang ketemu orang-orang yang ada di Yaman, tetangganya tak apa, akhirnya dia bangun sudah di Ayyamut Tasyrik setelah hari raya itu. Setelah hari raya sudah ada di kota Tarim. Mau datang ke istrinya, aku sudah haji. Gak bisa, kamu ngilang dari sini cuma kok. Kamu katanya di rumahnya saya itu kok mau haji apa? Tukang bubur naik haji kamu. Katanya apa? Enggak, saya haji. Enggak, saya ketemu ini nggak bisa. Saya nggak percaya, kata istrinya. Kamu nggak boleh nyentuh saya kecuali buktikan bahwasanya orang yang datang dari haji betul nggak ketemu sama kamu.
orang hajian datang ditanyakan sama keluarganya, istrinya, betul bahwasanya kamu ini ketemu dengan suamiku? Iya, aku ketemu di Arafah. Kamu? Iya, aku ketemu di Arafah. Baru gak jadi, karena syafaatnya si Aba Hablil. Dan yang ketujuh apa? Syafaat, yaitu adalah mahabbah ahlil bait, mencintai keluarganya Nabi. Nanti termasuk panitia hari kiamat itu, panitianya kiamat itu adalah keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah panitianya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya telaga, semua diminumkan daripada air dari tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu keluarganya Nabi juga menolongi untuk membantu memberikan minum kepada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan. Amin Allahumma amin.